Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu semua dimanapun berada, saudara-saudaraku semuanya, kali ini kami akan sharing tentang update informasi proses Sirdos gelombang 1 tahun 2020. Alhamdulillah, kemarin banyak saudara-saudara kita yang sudah selesai mengikuti proses D5 ya. Jadi pengisian deskripsi diri, kemudian juga sudah validasi dan juga sudah diajukan oleh panitia Sirdos ya, pengusul atau PSD PTU. Kemudian apa proses yang sekarang ini yang sedang dilaksanakan? Kemarin banyak ya rekan-rekan yang bertanya kapan pengumumannya ya, seperti itu. Oke, kita simak selengkapnya step by stepnya. Oke, jadi ini jadwal Sirdos ya, jadwal Sirdos untuk gelombang 1 tahun 2020. Ini berdasarkan surat dari Dirjen SDID. Ini nomor 921/4.2/TU/2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang jadwal pelaksanaan Sirdos gelombang 1 tahun 2020. Ini alhamdulillah, ini luar biasa ya. Bagi Anda yang sudah proses Sirdos sekarang ini di gelombang 1 ini harus bersyukur. Artinya Anda sudah melewati ini semua. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah Anda lewati semua 1 sampai 10 ya. Kemudian ini tinggal sedikit lagi 11, 12 dan 13 ya. Jadi pada posisi sekarang ini ya, kita ada antara 10 dan 11 ya. Ini tanggal 19 Mei 2020 ini batas akhir pengajuan portofolio DYS ya, dosen yang sertifikasi oleh PSD PTU, panitia sertifikasi dosen perguruan tinggi pengusul ya. Ini bisa perguruan tingginya atau LL Dikti ya, jadi sudah diajukan ya. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, tanggal 19 Mei berarti sekitar tanggal 20 Mei sampai tanggal 22 Juni ya, sekitar 1 bulan. Ini apa yang dilakukan gitu loh ya. Ini kok penilaiannya tanggal 23 Juni gitu loh ya. Kok tidak langsung umpamanya 20 Mei sampai 7 Juli umpamanya. Oke, perlu difahami. Jadi antara ini ya, poin 10 sampai 11 ini, antara 2 poin ini ya, di tanggal 20 Mei sampai 22 Juni 2020 ini sekitar 1 bulan ya. Apa yang dilakukan? Ini beberapa kegiatan sekarang ini yang sedang dilakukan ya. Yaitu yang pertama pemetaan PTPS ya. Jadi dari Dirjen SDID ya. Jadi dari Dirjen SDID itu dia melakukan penetapan PTPS ya. Jadi perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi ya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang memang sudah ditetapkan oleh Dirjen SDID untuk menjadi ya penyelenggara atau penilai sertifikasi. Ini dipetakan dulu gitu ya. Kemudian penetapan asesor. Jadi kalau sudah ada PTPS-nya sudah ketemu, kemudian asesornya ya ditetapkan juga. Jadi sesuai bidang ilmunya. Umpamanya bidang ilmunya Anda apa? Umpamanya ilmu manajemen, ya nanti asesornya juga ilmu manajemen. Kalau bidang ilmunya apa? Umpamanya teknik,
ya asesornya nanti juga di bidang teknik ya. Jadi ini ya dilakukan 1 bulan ini. Kemudian juga sosialisasi kepada asesor ya. Jadi sosialisasi kepada asesor. Di asesor ini kan nanti perlu ya diberi pengetahuan ya, sistem mana yang dipakai ya, kemudian username-nya, password-nya, kemudian cara nilainya bagaimana ya. Ini yang asesor yang sudah sering melakukan penilaian saya kira sudah paham ya. Tapi yang mungkin masih baru ya, ini ada sosialisasi ya. Di situ yang dilakukan dalam 1 bulan ini. Ya, asesor ini yang menetapkan siapa? Nanti PTPS ya. Jadi data asesor itu dari Dirjen SDID. Cuma nanti yang menetapkan itu PTPS. Asesornya itu. Jadi syaratnya asesor apa? Ya macam-macam ya. Macam-macam mungkin nanti bisa saya sampaikan di lain kesempatan ya. Intinya asesor ya dia profesor atau lektor kepala dan dia punya NIRA, namanya NIRA, nomor induk register asesor, yaitu yang bisa memberikan penilaian ya. Dan di sini siapa asesor Anda yang tidak tahu, rahasia ya. Jadi rahasia ya, tidak disampaikan ya. Mungkin nanti ketika selesai ada pengumuman, itu pun tidak disebutkan nama asesornya siapa, tapi disebutkan PTPS-nya saja. Jadi umpamanya nama A ya dinilai oleh PTPS umpamanya Universitas Pajajaran umpamanya atau ITB, seperti itu. Jadi nama PTPS-nya bukan nama asesornya ya. Jadi ini yang dilakukan dalam sebulan ini. Jadi mulai tanggal 20 Mei ya, kemarin ada libur ya karena Idul Fitri. Kemudian ya nanti sudah masuk ini, nanti masuk langsung ini bekerja ya, pemetaan PTPS, penetapan asesor, sosialisasi. Baru setelah siap semua ya nanti baru ini nanti di selanjutnya tadi ini ya. Nah, kalau ini sudah selesai tadi itu persiapannya, baru nanti penilaian portofolio di YS nih oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen ini PTPS tanggal 23 Juni sampai 7 Juli. Ini berarti sekitar 2 minggu ya, sekitar 2 minggu ya. Dan di sini ditugaskan nanti 2 asesor. Jadi yang nilai Anda ya, yang menilai Anda nanti itu 2 asesor ya. Jadi ditetapkan 2 asesor seperti itu. Oke, jadi ini model untuk pemetaan PTPS ya. Untuk di YS itu seperti ini gambarannya ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Ini kami sharing ya, kita diskusi bersama ini biar tidak bertanya-tanya ya. Jadi di sini Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti atau SDID ya, ini menerbitkan data asesor dan memberitahukan kepada PTPS untuk melakukan validasi data asesor. Ini disebut data A1. Nah, ini ada A1. Kalau kemarin mungkin Anda sudah familiar ya dengan data ya, D1, D2, D3, D4, D5 kan, kemarin terakhir D5. Nah, kalau di sini kalau sudah masuk ke PTPS ini istilahnya data A1 ya. Ini A1 ini isinya semua ya data asesor yang berhak yang berhak untuk menilai. Tapi ini nanti ini namanya data A1, kemudian dilakukan validasi oleh PTPS ini yang telah ditetapkan oleh Ditjen SDID melalui aplikasi Sister. Jadi sudah ada di situ di Sister datanya. Kemudian PTPS melakukan sinkronisasi data Sister dan kemudian melakukan updating atau validasi data asesor dengan cara menghapus nama asesor dari daftar asesor ya. Mungkin ini ada asesor yang sudah meninggal dunia, pensiun atau yang lain. Jadi nanti itu bisa dihapus. Kemudian yang kedua, memperbarui data asesor ya.
karena ada asesor baru umpamanya. Jadi ada asesor baru itu juga bisa diperbarui ya. Ini yang dilakukan dalam sebulan ini ya. Jadi ini yang bertanya-tanya sebulan ngapain saja itu ya. Ini ya jawabannya. Oke, kemudian selanjutnya ini nanti semua bentuk updating tersebut dilakukan di sister.kemdikbud.go.id ya. Jadi untuk aplikasi yang pusat ya itu memang di sister.kemdikbud.go.id ya. Kalau sebelumnya di sister.ristekdikti.go.id itu sama. Anda bisa cek juga sister.kemdikbud.go.id. Anda bisa login juga pakai akun masing-masing ya. Kemudian memenuhi ketentuan Ditjen SDID, data asesor yang telah divalidasi disahkan oleh pimpinan PTPS ya dengan menekan tombol setuju untuk dapat diusulkan dalam penugasan sebagai asesor dan ditetapkan sebagai data A2 ya. Kalau sudah ditetapkan, sudah disetujui ya, itu istilahnya data A2 namanya ya. Setelah melengkapi seluruhnya ya, kemudian PTPS melakukan sinkronisasi data sister kembali. Jadi sinkronisasi juga ini prosesnya ya sama seperti kemarin lah ya, di operator kampus masing-masing kemarin itu kan juga sinkron seperti itu ya. Bedanya kan Anda yang dinilai, kalau ini yang menilai gitu ya. Jadi ini sama. Kemudian selanjutnya Ditjen SDID menyampaikan hasil penetapan pada butir 2 di atas pada aplikasi sister. Jadi kalau sudah ditetapkan, oke, ini asesornya ya, maka ini disebut sebagai data A3. Oke, selanjutnya kemudian Ditjen SDID memetakan ya dan menetapkan PTPS untuk menilai portofolio yang telah disusun oleh DYS bagaimana tercantum dalam data D5 dan telah diajukan oleh PTU. Jadi yang kemarin itu sudah ini oleh PTU ya. Kemudian selanjutnya PTPS melakukan sinkronisasi ya. Jadi PTPS melakukan sinkronisasi data untuk memantau status pemetaan yang telah dilakukan Ditjen SDID. Jadi ini operator ya, operator perguruan tinggi ya, yang sebagai penyelenggara sertifikasi ini juga harus aktif juga ya. Jadi sinkron terus seperti itu. Oke, jadi ini gambarannya ya biar lebih jelas. Jadi perjalanan datanya tadi, ini data A1, ini master asesor ya dari Ditjen SDID, kemudian lanjut ke PTPS, ini pemutakhiran daftar asesor tadi ya. Mungkin ada yang meninggal, ada yang sudah pensiun ya, ada yang baru ya, ini di sini dimutakhirkan oleh panitia Serdos di PTPS. Kemudian diusulkan lagi untuk penugasan asesor. Ini namanya data A2. Ya, di sini data A2. Oke, sudah semua ini yang terbaru ya. Yang terbaru, yang valid, kemudian dikirim lagi. Nah, kalau sudah dikirim ke sini, kemudian ditetapkan oleh Ditjen SDID, ini namanya A3 ya, data A3. Oke, kalau sudah masuk di sini, kemudian pemetaan dan penetapan PTPS untuk DYS. Ini sudah ini DYS ini ya dinilai oleh ini seperti itu, oleh PTPS ini. Ini data DYS umpamanya ada berapa ini yang sekarang ini ya, contohlah umpamanya 10.000 gitu ya, 10.000 ini sudah ditetapkan dibagi ke PTPS seluruhnya yang ada di Indonesia semuanya. Kemudian setelah ini data masuk sini, data A3 ini ya di sini. Jadi data A3 disinkronkan dengan data D5 ya, kemudian di sini dilakukan penugasan asesor sebagai penilai DJS ya. Ini yang melakukan ya PSD PTPS ya. Ya, ini mirip-mirip seperti kemarin lah ketika DJS ini dinilai oleh ya teman sejawat mahasiswa, itu kan seperti itu. Jadi ditetapkan juga. Jadi panitia Serdos itu juga melakukan penetapan. Oh, umpamanya dosen ini dinilai oleh bapak ini sama ibu ini umpamanya. Jadi dia menentukan dua asesor seperti itu. Ya, jadi ini yang dilakukan dalam 1 bulan itu ya. Kemudian setelah selesai ya, semuanya sudah ada semua, sudah dapat akun semua, sosialisasi juga sudah dilakukan semua.
Maka nanti ini tanggal 23 Juni ya, tanggal 23 Juni sampai 7 Juli 2020 ya. Ini masih sekitar ya 1 bulan lagi ya. Ini video ini saya update ya, update sekarang tanggal 29 Mei ya. Sekarang hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 ini saya update ya. Jadi ya sekitar 1 bulan kurang ya, sudah ya 1 bulan kurang lah. Nanti baru akan dilakukan penilaian ya, namanya penilaian eksternal oleh asesor terhadap DYS, jadi terhadap dosen yang sertifikasi seperti itu. Nah, sehingga nantinya ya kalau sudah semua nanti ada kelulusan ya, di kelulusan itu nanti ditentukan oleh yudisium namanya. Yudisium itu ada 2, yudisium lokal oleh PTPS, kemudian nanti yudisium nasional ya, ini oleh Dijen SDID seperti itu ya. Dalam masa ini ya sekarang tanggal 29 Mei 2020 nanti kemungkinan pengumuman ya sekitar Juli ya 2020. Ini kalau kita lihat nih di sini, nah ini untuk yudisium nasionalnya ini 10 Juli 2020 ya, masih sekitar Juli ya. Jadi sekarang Mei, Juni, Juli ya, ini masih istilahnya ya lumayan lama ya. Maka kita harus menunggu ya, kemudian ya berdoa ya, kita berdoa, karena yang bisa kita lakukan ya itu sudah berdoa, tawakal, pasrah ya, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa yang menentukan seperti itu. Kemudian qanaah ini nerima nanti seumpama lulus ya alhamdulillah, kita bersyukur. Kalau seumpama belum lulus ya sabar begitu ya, karena manusia memang ya syukur atau sabar itu aja sudah ya. Jadi artinya wis santai saja, kita jalani aktivitas seperti biasa ya, ngajar ya, kalau memang ada penelitian pengabdian masyarakat ya dilakukan seperti itu saja. Nanti tidak terasa nanti sudah pengumuman ya. Insya Allah tentunya saya turut mendoakan semua Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua dimanapun berada. Saya turut mendoakan semoga Anda semua diberikan kelancaran dan semoga lulus Sirdos tahun ini, amin amin ya rabbal alamin ya. Jadi itu kemudian ini ada beberapa pertanyaan seperti ini. Kapan ya DYS dapat melihat hasil pengumuman kelulusan Sirdos ya? Nanti bisa melihat itu setelah diadakan yudisium nasional. Kalau tadi kan sudah jelas ya, yudisium nasional itu kalau memang nanti on time akan diadakan 10 Juli 2020 ya. Nanti berarti setelah itu nanti akan melihat pengumumannya. Kemudian bagaimana caranya ya DYS dapat melihat hasil pengumuman kelulusan Sirdos ya? Ya, pengumuman nanti dapat dilihat melalui sister.kemdikbud.go.id ya. Jadi sister.kemdikbud.go.id dengan akun masing-masing DYS ya. Jadi seperti itu. Kita coba lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, ini coba sister.kemdikbud.go.id seperti ini. Nanti muncul ini langsung dimasukkan username, password di situ dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Nanti Anda bisa akses di sister sini ya, atau di layanan Sirdos ya. Di layanan Sirdos nanti di sana Anda bisa melihat ya pengumuman ya, lulus atau belum lulus, dinilai oleh siapa, seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan juga, bagaimana cara DYS mendapatkan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus? Jadi nanti ketika Anda alhamdulillah lulus ya, nanti Anda mendapatkan namanya sertifikat pendidik ya, sertifikat pendidik
ya itu merupakan legal formal ya, seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, yaitu legal formal lah seorang dosen disebut sebagai dosen profesional seperti itu. Nah di sini nanti setelah sertifikat pendidik dicetak ya dan ditandatangani oleh pimpinan PTPS ya, selanjutnya sertifikat tersebut dikirim ke LL Dikti ya, ke PTU atau LL Dikti. Jadi nanti sertifikatnya itu ya umpamanya sudah lulus, dicetak, ditandatangani pimpinan PTPS, nanti dikirim ke LL Dikti. Nanti LL Dikti biasanya ya ngasih informasi ya, bisa diambil seperti itu di kantor LL Dikti. Jadi nanti bisa cek di websitenya LL Dikti masing-masing ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang bagusnya juga untuk yang sistem baru ini ya, yang sistem baru di Sister itu Anda bisa mendownload ya. Jadi umpamanya belum dikirim fisiknya ya, yang hard copy-nya belum dikirim, soft copy-nya bisa didownload ya, didownload di akun masing-masing ya. Cuma ini catatannya setelah PTPS mengupload scanan dokumen sertifikat pendidik di S. Jadi umpamanya PTPS-nya ini aktif ya, setelah dicetak, ditandatangani pimpinan, yang hard copy-nya dikirim ke LL Dikti, yang soft copy-nya diupload di Sister ya, itu nanti Anda bisa download ya, bisa dicetak, bisa digunakan untuk keperluan ya yang dibutuhkan seperti itu. Oke. Ini saya sajikan data ya, data Serdos Kemenristek Dikti. Ini mulai 2008 sampai 2018. Ini sumbernya di panduan ya, panduan Serdos untuk 2019, karena di 2020 ini masih menggunakan panduan Serdos 2019 ya. Jadi ini untuk data Serdos ya, dari untuk Kemenristek Dikti ya. Jadi untuk dosen istilahnya ya, sertifikasi dosen. Ini kalau kita lihat perkembangannya ini naik terus ini ya. Jadi dari sini ya, mungkin ini tahun 2008 ini lulusnya hampir 95% ya. Ini 97, ini semakin apa istilahnya? Semakin banyak yang belum lulus di sini ya. Ini sampai 65% tingkat kelulusannya. Tapi ini mulai 2017 ya, mulai 2017 ini sudah mulai naik ya. Jadi tingkat kelulusannya ini mulai banyak yang lulus ya. Ini bisa dilihat 91%, ini 92%, ini lulus terus ya. Seperti itu. Ini yang tidak lulus ya. Ini batal, ini tidak selesai. Ya, ini sudah yang batal ini ya semakin tidak ada, yang tidak selesai juga semakin tidak ada, artinya tinggal lulus dan tidak lulus. Kalau kita lihat ini yang lulus ya juga banyak ya, jadi artinya banyak yang lulus ya. Jadi insya Allah lanjenengan nanti masuk di lulus ini, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk 2019 ini, untuk 2019 saya cari tidak mendapatkan informasi ya, tapi kalau jatahnya istilahnya pagunya itu kan 10.000 ya, 10.000 ini per tahun ya. Jadi kemungkinan kalau umpamanya 2019 ini lulus sekitar 10.000 ya, ini nambahnya sekitar 114.000, ini kan 104.000 ya, untuk yang lulus ya sekitar 114.000 seperti itu ya. Kalau jumlah dosen itu kan masih sekitar 300 ya, 300 ribuan lah untuk dosen seluruhnya itu. Jadi masih belum ada separohnya sebetulnya ya, masih belum ada separohnya ya. Jadi ini memang dikembangkan terus lah, semoga nanti pagunya itu juga semakin banyak ya, sehingga untuk apa dosen-dosen itu juga nanti makin tahun ini juga banyak yang tersertifikasi ya. Oke, jadi ya sabar ya, kita tunggu seperti itu. Jadi semoga bermanfaat ya. Jadi sharing ya, ini sharing dari saya ya. Bisa diskusi, silahkan, mungkin ada informasi-informasi update terbaru ya, mungkin yang saya belum masuk ya ke saya untuk update informasi, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya, atau ada diskusi lain ya, mungkin ada diskusi monggo bisa ditulis di kolom komentar ya. Tentunya ini sharing dari saya ya, ini menjawab berbagai pertanyaan dari rekan-rekan ya tentang
kondisi ya, update informasi Cerdos pada hari ini seperti apa. Oke, semoga bermanfaat ya. Minta tolong di subscribe ya. Silahkan diklik ya subscribe, kemudian diklik tombol loncengnya, sehingga nanti ketika saya memberikan update informasi, Anda akan mendapatkan notifikasi ya. Nanti Anda akan mendapatkan notifikasi saya upload video terbaru seperti itu. Oke, terima kasih, tetap semangat saudara-saudara semua. Semangat dari kami. Terima kasih. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.